Husein. Oke, kita tunggu suaranya Husein dulu. Ah, Sedang connecting sepertinya ya. iya, halo, ada Oke, suara? sudah aman suaranya udah Iya. kedengaran nih. Husein, gimana kabarnya Husein? Baik, Baik ya, Alhamdulillah sehat ya Husein ya. iya. Husein tadi dari dari mana? Baru aja sampai rumah Dari pondok. pesantren. Dari Iya, pondok ya, dari pondok pesantren, terus sampai rumah langsung buka laptop lagi. Oke, iya. kemarin hari Sabtu, Minggu sama hari Jumat, Kamis ya, sepertinya itu tanggal merah tuh. Kalau Husen libur juga nggak tuh di pondok? Enggak, tetap Enggak ya. masuk. Berarti liburnya pas hanya itu ya, Idul Fitri, terus Idul Ramadan, Adha. Idul Adha gitu. Iya. Oke, Husein. Kita lanjut lagi untuk belajar ya hari ini. Udah makan siang belum tadi, Husein? Belum, Belum? Kenapa? Belum makan? belum lapar. Nanti, oh belum lapar. Nanti setelah kelas ya. Oke, Husein. Kita hari ini akan lanjutkan materinya kemarin ya. Terakhir kali Husein membuat proyek apa? Masih ingat nggak, Husein? Kemarin kita Library. bahas. Oh iya, betul. Nah, Husein masih ingat library yang Husein pakai kemarin ada apa saja, Husein? Masih ingat? PyQt ya. Oke, betul. PyQt ya. Iya, benar. Nanti kita akan menggunakan PyQt lagi, Husein. Jadi kemarin terakhir kali tanggal berapa ya? Coba kita cek dulu. Tanggal 29 kemarin itu untuk terakhir kali pembahasan aplikasi memory card ya, bagian yang keempat. Nah, hari ini nanti Husen sudah masuk ke materi project baru. Nah, projectnya itu nanti ada Smart Notes. Tapi untuk itu nanti ada pengantarnya ya. Coba Miss share screen dulu, Husen. Oke, udah kelihatan atau belum share screen dari Miss? Sudah. Oke, sudah ya, Husen ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kerja dengan file. Nah, ini nanti aplikasi yang dibuat sama Hussein nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah aplikasi SmartNote. Nah, lanjutannya adalah aplikasi SmartNote. Aplikasi SmartNote itu mirip dengan Notepad nih. Hussein, apakah sudah pernah menggunakan Notepad? Notepad yang... Iya, Notepad itu yang ada di laptop biasanya untuk mencatat itu. Mau nulis-nulis agenda atau Oh nulis iya, hal-hal penting gitu ya. Udah pernah ya Husen ya. Berarti sudah familiar dengan Notepad. Nah, itu nanti kita bikin aplikasi sejenis itu, Husen. Biasanya Husen hanya menggunakan, nantinya Husen juga mempelajari bagaimana cara membuat aplikasinya gitu. Nah, sebelum itu kita bahas dulu basic-basic dalam pembahasan file ya. Misalnya, jika Hussein ingin membuat sebuah file di dalam folder komputer ya, kemudian mengaksesnya, itu kan kalau kita manual tinggal buka folder gitu ya Hussein ya. Tapi lain halnya kalau aplikasinya yang membuka. Jadi nanti kita memprogram supaya aplikasinya bisa memasukkan file ya, mengedit file, kemudian menambahkan data pada file yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu bisa, Hussein. Jadi nantinya kita akan memberikan perintah kepada komputer. Jadi yang membuat filenya, membuka filenya, itu bukan kita sendiri, tapi langsung dari programnya ya, dari komputernya. Oke, gitu Hussein ya. Kita lihat dulu di sini sudah muncul ya. Judulnya adalah dasar-dasar kerja dengan file. Oke, ini dia. Jadi misalnya nih ya, Husein menggunakan Smart Notes atau Notepad biasanya untuk apa saja Husein yang bisa Husein catat biasanya? buat apa ya ntar? Apakah jadwal, catatan, atau saat sedang belajar ada hal-hal penting dicatat di sana? Eh, ini sih Sen ngisinya nih sandi laptop, sandi-sandi gitu sih. Oke, berarti lebih ke catatan pribadi gitu ya, yang penting-penting ya, yang penting-penting Iya. supaya nggak lupa. Oke, good Hussein. Nah, jadinya Hussein bisa memanfaatkan itu aplikasi Smart Note untuk menulis hal-hal yang penting supaya nggak lupa. Nah, ini contohnya seorang fisikawan ya, misalnya dia sedang melakukan riset. Nah, jadi dia punya ide tuh, misalnya Hussein sedang melakukan riset ya.
Kemudian Husen punya ide, atau Husen ketika ingin membuat project ya, nggak usah riset, project aja. Ketika Husen ingin membuat sebuah project latihan coding gini ya sama Miss, itu kan Husen misalnya sudah punya ide nih, Miss saya pengen bikin project ini gitu. Nah, jadi Husen bisa catat dulu nih idenya, kalau udah menemukan ya kita catat di Smart Notes tadi. Kemudian tujuannya sama seperti Husen mencatat tadi, username password supaya apa? Tidak lupa ya. Ketika Husen mau masuk lagi, login username password, nah itu nggak lupa. Ketika Husen punya ide project ya, biar nggak lupa. Aku dulu pernah punya ide gitu, tapi lupa. Nah, bisa dicek kembali di catatan yang pernah Husen buat gitu. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya ya aplikasi Smart Notes ini. Jadi kita bisa membuka aplikasinya, ya, membuka file yang kita buat, yang berisi catatan tadi, kemudian kita bisa menambahkan, misalnya Husen punya akun username sama password dari aplikasi lain ya. Misalnya emailnya Husen mau nambah nih, mau buat email satu lagi. Nah, supaya ingat, kita kan mau catat lagi ya Husen ya, biar nggak mencar-mencar jadiin satu di dalam satu file. Nah, caranya Husen bisa pilih file yang semula pernah Husen buat, kemudian komputer akan mengakses file kembali, kemudian kita bisa menambahkan. Nah, itu ada beberapa perintah yang bisa kita berikan kepada komputer Husen ya. Kalau untuk mengedit ada sendiri, untuk menambahkan ya dengan catatan terbaru itu ada juga, lalu untuk menghapus atau membuat baru. Nah, itu ada cara-caranya. Itu yang akan kita bahas nanti, Sen. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, untuk file teks, nih, terutama untuk file teks ya, itu formatnya atau ekstensinya apa nih, Sen? .txt itu ya. .txt adalah ekstensi dari format file, ya, file teks. Itu .txt. Kemudian, biasanya .txt itu ditemui sama Husen ketika apa? Oh, ternyata untuk membuat buku catatan. Lalu ada editor teks seperti Notepad ini. Nah, tampilannya seperti ini ya Husen ya, Notepadnya ya, yang seperti Husen gunakan. Nah, ini contohnya. Ada beberapa fiturnya. Ada file, edit, format, view, dan help. File untuk mencari filenya, kemudian edit untuk mengedit, lalu format, ada view untuk melihat ya, help itu ada beberapa keterangan di sana. Nah, jadi nanti kita bisa tambahkan fitur-fitur juga pada aplikasi Husein. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, next, ini sudah. Oke, ini sudah. Lanjut lagi. Oke, ini dia. Jadi nanti Husein ketika memiliki sebuah catatan ya, file dalam bentuk teks tadi, catatan.txt misalnya filenya Husein, ya, yang berisi username dan passwordnya Husein. Lalu Husein bisa membaca file tersebut yang berisi data, username dan passwordnya Husein ya. Jadi nanti aplikasinya Husein bisa mengakses, dia bisa membaca ya, read, kemudian bisa merekam data. Nah, kalau merekam data ini nantinya supaya ketika Husein ingin memasukkan catatan baru ya, username password email yang baru gitu misalnya. Nah, jadi yang lama nggak hilang tuh Husein ya. Jadi tetap ada di file yang sama. Nah, itu untuk merekam data. Kemudian ada perekaman lebih lanjut. Ini selain mengingat ya, selain selain komputer mengingat file yang sudah pernah Husein tuliskan, dia juga bisa menambahkan ya teks-teks baru yang kita mau gitu. Jadi selain mengingat dia juga bisa menambahkan dan otomatis akan disimpan nantinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk perintahnya ini nih, Husein. Ya, jadi ada R, W, kemudian A. Nah, R itu untuk read Hussein ya. Jadi ada open notes.txt. Nama filenya adalah notes.txt. Nah, txt berarti dia format file teks. Kemudian R itu untuk membaca. Jadi buka file untuk dibaca. Lalu note.txt W. Ini untuk write, untuk menuliskan ya. Tapi kalau misalnya Husein hanya menggunakan W saja, maka filenya yang kita tuliskan akan yang semula akan hilang, Sen. Jadi kita membuat file baru gitu. Menulis tapi di file yang baru, bukan yang waktu itu pernah Husein buat. Nah, kalau Husein ingin menuliskan pada file yang sebelumnya ya, tanpa membuat file baru, maka Husein bisa pakai A di sini. A itu for access. Nah, jadi ada untuk membaca, menuliskan, dan juga mengakses.
Nah, ini untuk perintahnya. Jadi nanti yang mengakses, menulis, membuka itu bukan kita sendiri, tapi akan dijalankan oleh program. Jadi otomatis terhubung dengan komputer kita gitu. Ketika kita menginstal aplikasi yang Husin buat gitu nantinya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu sama Husin? Nggak ada. Belum ada ya? Oke. Jadi ini Husain ada huruf R, W, sama A ini sangat penting ya. Nanti kalau Husain temui kode-kode referensi yang seperti ini, artinya dia untuk membaca, menulis, lalu mengakses. Oke, kita lanjut lagi ya Husain ya. Berikutnya, di sini ada R ya, ada huruf R, artinya dia akan untuk membaca lagi. Membuka file untuk dibaca, kemudian S file ya. With open notes.txt, R ya, lalu S file. File itu maksudnya dia adalah nama lainnya. S itu alias gitu ya, biasanya Husen tahu ya. Ada nama lain, misalnya kita kasih nama lain file. Ini artinya supaya nantinya Husen bisa menyebutnya dengan simple gitu, tidak perlu menuliskan panjang seperti ini. Ya, with open.txt, R itu kita jadikan, kita sebut menjadi sebuah file. Kemudian ketika Husen ingin menuliskan itu lagi, tinggal menyebut nama aliasnya tadi, nama lainnya ya, yakni file. Data sama dengan file.read, artinya file tersebut notes.txt akan kita baca, read. Nah, ini. Lalu ada read lines. Nah, kalau read lines itu untuk membaca data, ya, data file dan hasilnya sekumpulan string. Jadi read lines, ya, lines, baris. Jadi nanti akan ada pembacaan per baris. Misalnya Husen menulis username sama password dijadikan berapa baris Husen? Apakah dua baris? Username, password, Hmm, atau username, password jadi satu, Jadi dua. satu. Jadi dua ya, supaya lebih mudah ya. Berarti ada dua baris, maka program akan membaca satu persatu. Dari baris satu, username-nya dulu, lalu passwordnya. Itu untuk baris kedua. Nah, ini untuk read lines. Kita lanjut lagi. Berikutnya, maka program akan tertutup secara otomatis. Nih, program akan tertutup secara otomatis. Oke, kita slideshow aja ya. Biar lebih jelas ya. Kalau kecil ini kayaknya kurang begitu jelas. Oke, kita lanjut lagi, Hussein. Ini sudah, lalu ada encoding nih. Hussein sudah pernah ketemu istilah encoding belum sebelumnya? Sudah pernah mendengar? Di mana? Apakah di game atau di aplikasi? Kayaknya belum pernah ya. Belum pernah ya? Oke, berarti baru pertama kali ini mendengar istilah encoding ya. Oke, jadi ada Hmm. encoding UTF-8 itu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah ketika Hussein membuat sebuah aplikasi ya. Aplikasinya tadi kan membaca ya, membaca file. Nah, supaya file yang dibuat di sebuah device, misalnya device-nya Hussein apa nih? Apakah Windows, Linux, atau macOS? Windows. Windows-nya. Berarti Windows. ketika, oke, Windows ya. Jadi ketika Hussein itu membuat file username sama password tadi itu di device Windows. Kemudian ketika Hussein ingin membukanya lagi ya di file yang berbeda atau mengirimkan file TXT tadi ke komputer lain ya. Nah, itu nanti supaya bisa dibuka filenya, maka kita bisa gunakan encoding ini tadi. Encoding UTF-8 itu fungsinya untuk supaya filenya dapat diakses di semua sistem operasi. Bisa di Windows, Linux, atau macOS. Nah, gitu contohnya. Jadi UTF-8 encoding itu fungsinya untuk supaya filenya bisa diakses di seluruh sistem operasi. Kayak gitu ya, Sen ya. Jadi nanti kalau ada perintah seperti ini contohnya, with open poem.txt. Misalnya kita punya file judulnya adalah poem.txt. Format filenya adalah sebuah teks ya, karena ekstensinya di sini .txt. Lalu poem berarti sepertinya isinya apa nih, Sen? Kalau ada judulnya poem, isinya berarti puisi ya nanti ya kemungkinan. Poem itu bahasa Inggrisnya dari puisi. Jadi nanti isinya file tersebut kemungkinan adalah puisi yang Husen buat, misalnya seperti itu. Husen sudah pernah membuat puisi atau belum? Eh,
Pernah Sudah? sih Sudah waktu pernah? pas Hmm, ujian. Oke, sudah pernah membuat ya. Nah, nanti Husen bisa misalnya ingin menyimpan puisi Husen ya di dalam folder ya, di dalam file melalui komputer. Nah, ini Husen bisa membuatnya. Misalnya seperti ini. With open poem.txt, R. Artinya berarti kita akan diapain nih Husen kalau R? R untuk read ya, Dibaca. berarti dia iya betul akan dibaca. Kemudian ada encoding UTF-8. Nah, berarti supaya bisa dibaca di semua sistem operasi, baik di Windows, macOS, Linux. Misalnya Husen kirim filenya ke guru Husen ya, atau ke teman Husen. Ternyata laptopnya bukan Windows, Linux, atau macOS ya. Supaya bisa diakses, maka Husen bisa tambahkan encoding ini. Karena kadang ada error yang tidak bisa dibaca filenya, tidak bisa dibuka, karena keterangan ini, encoding UTF gitu. Jadi karena belum pakai ini, maka perlu untuk dibuka pada device yang sama tadi. Makanya biar tidak terjadi seperti itu, kita gunakan ini saja, encoding UTF-8. Nah, kemudian ada S file, kita beri nama lainnya. Ya, kita sebut bahwa file yang berisi puisi tadi menjadi file. Nah, ini nama lainnya. Lalu kita akan open file tersebut ya, dan nih diberikan encoding lagi. Gitu. Oke, jadi ini fungsinya hanya untuk apa Husain tadi? Encoding UTF-8, masih ingat Husain? Supaya Itu. filenya eh, bisa bi- diakses oh ya, bisa diakses ya di semua sistem operasi. Oke, gitu ya. operasinya. Iya. Lanjut lagi ya, berikutnya. Oke, ini dia contohnya. Kita berikan kode with open poem.txt ya. Lalu kita kasih keterangan R, artinya program akan membaca ya. Kita minta untuk membaca, lalu ada encoding supaya bisa dibaca di semua sistem operasi. As file kita beri nama lain ya, namanya adalah file. Lalu data sama dengan file.read. Nah, jadi kita akan baca file tersebut ya, read one. Lalu print data. Ya, kita akan print lagi variabelnya. Variabel yang berisi file yang sudah kita baca tadi. Kemudian kita akan read. Lalu outputnya akan menjadi seperti ini, Husen. Ketika Husen memberikan perintah kepada komputer untuk membaca, maka akan muncul hasil outputnya. Ya, kita bisa lihat di sini ada if I can stop one heart sampai I shall not live in vain itu. Nah, ini untuk output yang kita temukan ya dengan cara kodenya seperti ini untuk membuka isi dari file tersebut. Ya, ternyata kalau kita bedah, Notepad itu isinya perintahnya seperti itu, Sen, ya. Supaya programnya bisa kita perintahkan nih, ya. Kalau kita sebagai pengguna tinggal klik aja itu ya tombolnya open gitu. Tapi kalau programnya sendiri ya, kalau kita membuat perintahnya adalah seperti ini ya, cukup panjang ya. Oke, lanjut lagi nih, Sen. Kita coba cek lagi. Nah, ini udah ya. Kemudian nah, kalau sekarang kita perhatikan di sini, Husen, ada huruf baru ya, huruf W tadi, right. Nah, ketika Husen ingin menuliskan ya, menuliskan sebuah catatan atau yang berisi username password tadi di dalam sebuah file ya, Husen bisa menggunakan perintah write. Nah, contohnya seperti ini. Write information. Maka ketika kita tuliskan, contohnya kodenya akan seperti ini. With open poem.txt W itu untuk write, lalu encoding UTF-8 untuk memberi nama lainnya, bukan nama lain ya, untuk encoding itu supaya dia bisa dibaca di setiap sistem operasi, lalu as file itu nama lainnya, kemudian di sini ada file.write Dickinson. Nah, ketika Husen ingin, maksudnya ingin menambahkan Dickinson di baris berikutnya. Nah, maka perintahnya kan seperti ini nih contohnya. Write garis miring N kemudian Dickinson. Berarti kalau ada garis miring N seperti ini, maksudnya adalah menuliskan kodenya, menuliskan catatannya ya di baris berikutnya. Jadi kita beri jarak menggunakan garis miring N seperti ini. Dickinson.
Namun, apakah dia muncul Eddie Kinson di bawah ini? Nah, maksudnya kan seperti itu, Sen. Ingin menuliskan Eddie Kinson di baris terakhir nih ya. Nah, kita beri jarak. Jadi kalau tanpa huruf garis miring dan N ini, dia akan muncul outputnya di sini seharusnya. Tapi yang kita minta kan di bawahnya tuh. Maka kita kasih garis miring dan N. Kemudian di sini perintahnya untuk open ya. Kita kasih keterangan seperti ini untuk read dan kita print. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Tapi seharusnya nanti Usain ya, kalau ingin menuliskan Dickinson di bawahnya, berarti bukan write ya. Tapi kita pakai yang A itu, access. Kita coba bahas ya. Oke. Nah, ini ternyata kalau kita play, maka outputnya yang muncul hanya satu baris saja. Nih, Dickinson ya. Padahal permintaan kita tadi ingin menambahkan ya, dari puisi yang sudah ada tadi, kita pengen nambahin doang tuh di bawahnya, bukan membuat yang baru atau bahkan menghapus yang baru, yang lama gitu kan. Nah, jadi caranya Hussein bukan menggunakan write. Jadi kalau pakai write, dia akan munculnya hanya yang kita tulis aja tuh ya, contohnya Eddie Kinson di sini. Kalau Husain ingin menuliskan Eddie Kinson di file yang sudah disediakan sebelumnya ya pada file poem.txt, maka Husain bisa menggunakan perintah A itu ya for access. Nih, contohnya seperti ini Husain. Oke, kita coba lihat ya. Nih, jadi yang semula W kita ganti menjadi huruf A. Jadi ketika Husain menggunakan A, perintahnya maka akan muncul seluruhnya dan juga apa yang ingin Husain tambahkan itu nanti akan muncul di bawahnya. Gitu ya. Jadi contohnya menjadi seperti ini. With open poem.txt A encoding UTF-8 as file, file.write NAE Dickinson. Nah, ini ya. Menjadi garis miring N itu menjadi apa? Menjadi ditambahkan di baris berikutnya. Nah, supaya kita tambahkan gitu ya di baris berikutnya, maka Husain bisa menggunakan A for access ya, dan juga read dan print ini untuk membaca filenya. Oke, jadi kalau di play nanti outputnya akan seperti ini Husain. Nah, muncul ya sekarang ya. Eddie Kinson sudah muncul di baris terakhir. Nah, ini berbeda dengan Red. Kalau Red tadi munculnya cuman Eddie Kinson doang tuh. Nah, kalau pakai A, itu akses ya, maka kita bisa menambahkan pada file sebelumnya. Jadi tidak membuat file baru ya. Jadi kita bisa merekam ya, filenya yang sudah ada, isinya tadi bisa terekam dan bisa kita edit gitu. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami sama Husen? Bisa. Bisa ya, perbedaan antara A dan W tadi. Kalau W untuk mengedit ya, W untuk menulis, menulis tapi filenya baru gitu. Tapi kalau A, akses, berarti kita bisa mengedit tulisan yang sebelumnya, ya, yang sudah ada sebelumnya. Oke, gitu ya Usen ya. Itu untuk Ya. perbedaan antara W dan A. Oke, kita lanjutkan lagi. Next. Nah, nanti kita akan bahas untuk perintah latihan pada latihan-latihan, tapi sebelum itu kita bahas lagi nih, Husen. Jadi ada tambahannya ya. Ada perintah for line in file. Nah, jadi kita memberikan perintah for line in file di sini. Lalu ada lagi yang berbeda, Husen, pada kode yang ada di sini. Apa nih yang Husen temukan? Kode mana yang ingin Husen tanyakan sama Miss nih? Ada yang baru nggak? Yang for line in file. Oke, for line in file itu ya. Ada lagi nggak, Husen? Selain for line in file. Nggak ada sih Nggak kayaknya. ada ya, cuman itu doang ya. Oke, jadi kalau Husain ingin membaca data baris demi baris, nih ya, kita bisa gunakan for line in file ya. Jadi untuk tiap baris pada file tersebut ya, kita akan baca secara urut dari atas sampai bawah. Nah, jadi kita bisa gunakan for line in file ini Husain. Ya, kemudian contohnya akan menjadi seperti ini. Jadi ada perulangan ya. Nah, for loop, Husen masih ingat for loop?
looping for Iya. ya. Nah, itu looping for ini kita gunakan nih. Perulangan for membaca file baris demi baris. Jadi dia akan membaca dari baris terus berulang. Baris satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini untuk loopingnya ya, looping for. Lalu berikutnya di sini ada with open quotes.txt encoding untuk F8 as file file.read outdoor. Nah, outdoor berarti dia akan menambahkan keterangan sebuah string ya. Outdoor di sini adalah sebuah string di beritanya. Outdoor, kemudian garis miring N itu untuk menambahkan spasi dalam satu baris. Bukan spasi tapi apa ya? Lebih ke menambahkan baris itu Zen ya. Jadi kita kasih satu baris yang kosong gitu untuk jeda. Jadi kita tuliskan misalnya semula di sini, kita tuliskan kasih jeda satu baris, lanjut di sini. Nah, itu untuk penulisannya menjadi seperti ini Zen, garis miring N. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin Husen tanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Yang tadi yang R, Mm-mm. eh, RW sama A tuh A-nya itu bisa buat ngedit di bagian mana aja kan? Oke, yang A-nya itu bisa buat ngedit di bagian mana aja gitu. Iya, betul, bisa Husen. Jadi nanti Husen bisa ngedit di bagian mana aja untuk write, untuk akses tadi. Nah, untuk menambahkan keterangan baru gitu ya, akses. Nah, kita bedanya kalau write itu foldernya, filenya baru. Jadi kita buat file baru yang masih kosong. Tapi kalau akses, Husen bisa mengakses file yang sudah ada sebelumnya, yang pernah Husen buat tuh. Ya, kita mau nambahin aja pada file yang sudah pernah ada. Nah, kita pakainya yang akses. Oke, Oke. gitu ya. Oke, Husen. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah ya. Kemudian, nah ini contohnya ini. Cara menemukan di file nama siswa yang berprestasi ketika misalnya Usen memiliki sebuah file, ya, file txt, kita beri nama pupils, ya, pupils.txt. Kemudian di sini berisi beberapa nama-nama student ya, nama-nama student yang ada di kelas Usen. Misalnya ada James, Johnson, Smith, Butler, Holmes, Harold, dan Madison. Kemudian kita bisa mencari ini, mencari dari baris per baris tadi, mencari atau membaca informasi baris demi baris nih. Ketika Husen ingin menemukan ya, misalnya username dan password email Husen yang mana gitu, atau username dan password Husen akun dari sebuah website gitu. Nah, jadi Husen bisa cari itu menggunakan metode ini ya. Kita coba lihat lagi kodenya. Nah, jadi Husen bisa tambahkan split ya, metode split itu untuk membagi ya. Split itu memberikan jeda seperti ini contohnya. Data sama dengan line dot split. Jadi pada satu baris tersebut, ketika Husain ingin menambahkan jeda ya supaya kelihatan tuh masing-masing, misalnya username titik dua, lalu passwordnya apa gitu kan. Nah, username, username-nya apa gitu. Nah, jadi dikasih keterangan username dulu supaya Husain tahu, oh ini yang atas tuh username-nya, oh yang bawah itu passwordnya gitu kan. Jadi Husain bisa tambahkan keterangan. Nah, untuk menambahkan keterangan tersebut, Husain bisa gunakan split. Nah, dikasih spasi gitu ya. Perintahnya menjadi seperti ini, Husain. Data sama dengan split ya, line dot split ditambahkan spasi. Oke, contohnya menjadi seperti ini. Yang semula Harold ya, Harold O titik 5. Kan kita nggak tahu ya maksudnya apa itu. Harold O titik 5 itu apa gitu kan. Jadi Husain bisa tahu. Nih, bisa lebih terstruktur datanya. Nah, kalau cuma satu baris, tidak perlu terstruktur, nggak apa-apa ya. Husain masih bisa membacanya. Tapi kalau datanya ternyata username sama passwordnya Husain ada 1.000 ya, banyak sekali. Jadi Husain bisa kasih tanda. Nah, dikasih kode ya. Oh, ini username password Instagram. Oh, ini YouTube. Oh, ini buat yang lain-lain gitu. Jadi Husain bisa tahu. Oke, lanjut lagi Husain. Contohnya akan menjadi seperti ini Husain ya. Jadi akan menjadi sebuah data yang terstruktur. Harold, kemudian koma ya. Lalu O, koma lagi, garis miring N ini maksudnya untuk memberi spasi tadi.
ke baris berikutnya ya. 5, kemudian garis miring N itu untuk memberikan lanjut baris ke berikutnya gitu, kalau ada keterangan berikutnya. Nah, supaya nulisnya nggak satu baris panjang gitu, tapi ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu untuk garis miring N. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah ini contohnya ketika Husain ingin membuat sebuah kelas ya. Masih ingat Husain? Kelas? Dulu kita pernah membuat kelas ya. Iya. Ya, masih ya. Contohnya ketika Husain membuat kelas aplikasi. Membuat kelas aplikasi berisi beberapa metode dan juga properti-propertinya. Nah, jadi Husain bisa isi dengan metode dan propertinya di sana. Contohnya menjadi seperti ini. Nah, kalau di sini ada kelas pupils, itu berisi nama ya, konstruktor nama, surname, dan juga mark ya, tanda. Jadi kita tahu, oh ternyata di dalam kelas pupil itu ada isinya, ada nama, surname, dan juga mark. Oke, jadi kita tahu data pertama adalah namanya, lalu data kedua adalah surname-nya, ya. Lalu yang data ketiga adalah mark, tandanya. Oh, dia prestasi juara ke satu, juara dua, atau tiga, misalnya seperti itu. Nah, supaya program tahu, maka kita perlu memberikan keterangan dalam bentuk kelas tadi, Usain, contohnya. Oke, kita coba ya, lihat dulu. Contohnya nanti akan menjadi seperti ini, Husain ya. Jadi misalnya, Husain memiliki sebuah list. Nah, jadi ini kalau ada tanda seperti ini, kurung siku, dulu Husain pernah membahas sama Miss tentang list itu ya, atau daftar. Masih ingat, Husain? List yang pernah Husain buat, list apa? List daftar apa? Daftar pelajaran, daftar kegiatan, atau daftar apa? Daftar apa ya? Daftar PR atau daftar Lupa. siswa? Lupa. Oke. Kita kemarin kasih contoh beberapa ya, Husen ya. Kita bahas contohnya ketika Husen lihat absen di sekolah ya, di mana nih? Biasanya di pondok ya. Di pondok itu ada kelas-kelasnya, Husen? Ada, Ada. Nah, satu kelas Husen itu apakah ada listnya dari nomor absen urut satu sampai terakhir? Ada nggak? ada, Ada. Nah, itu adalah daftar. Biar ketika mau dicek gitu ya, mau dicek ini, oh ternyata Hussein dapat absen keberapa gitu. Jadi kalau mau ngecek studinya ada siapa aja, biar bisa kelihatan gitu. Jadi perlu membuat sebuah daftar. Nah, misalnya di sini Hussein membuat sebuah daftar dengan judul Best Pupils. Ya, jadi kita kasih judulnya Best Pupils. Tapi listnya masih kosong, Hussein. Jadi kita masih nyiapin wadahnya doang nih. Jadi belum diisi dengan sebuah daftar tadi. Nah, apa saja? Jadi, Husen bisa mengisinya nanti melalui ini, kode yang kita buat. With open pupils.large.txt, ya, jadi kita buat file namanya pupil.underscore large, ya. Itu extensionnya adalah txt. Kita read dulu. Nah, kita baca. Kemudian dibacanya dari per baris urut ya, dari baris satu, dua, tiga, dan seterusnya. Lalu setelah itu ya, setelah dibaca, maka berikutnya kita beri split. Nah, jadi tiap data tadi, misalnya namanya Husen, kemudian surname-nya Ali gitu kan. Terus A disingkat dari A titik gitu. Husen A titik. Oh, ternyata A titik itu adalah nama belakangnya Hussein, misalnya seperti itu. Kemudian ada data berikutnya. Oh, Husain absen ke berapa? Misalnya seperti itu. Jadi Husain bisa tahu ada daftar ya, sebuah struktur penulisan di sini. Kemudian, if data pupil mark sama dengan 5, ya, kalau yang ada di dalam data pupil tadi, nah itu marknya sama dengan 5, ya, kalau daftar siswanya tadi yang ada di dalam daftar Husain, ya, dapat absen kelima gitu, maka dia akan menambahkan. Nih, append, ada perintah append. Nusen masih ingat perintah append digunakan untuk apa nih pada list? menambahkan data. Iya, betul, untuk menambahkan data. Maka dia akan ditambahkan pada data yang sudah disediakan. Oke, gitu, Sen. Contohnya seperti itu. Ini ada bahasa, ini diabaikan aja ya. Ini sepertinya tulisan
Rusia. Oke, belum terlihat dengan sempurna itu. Best pupil itu maksudnya. Nah, kemudian nanti kalau ada hashtag-hashtag seperti ini, Usain, ya. Kalau ada hashtag-hashtag itu hanya keterangan aja. Jadi untuk supaya mempermudah Hussein ya untuk mengerjakannya. Oh, ini itu untuk apa kodenya gitu. Jadi Hussein bisa menambahkan keterangan aja. Supaya nantinya kalau Hussein baca kodenya Hussein lagi paham tuh. Oh, maksudnya ini gitu. Jadi Hussein bisa menambahkan keterangan-keterangan juga. Oke. Sekarang kita akan mulai praktik Hussein. Sebelum itu apakah ada yang mau Hussein tanyain untuk lesson hari ini? Nggak ada. Belum ada ya. Yang sudah Miss sampaikan berarti sudah cukup bisa dipahami ya. Oke, good job Husen. Mantap. Kalau gitu Husen boleh mulai untuk share screen ya. Miss stop share dulu. Husen boleh mulai share screen. Kita buka pada modul hari ini sudah sampai mana nih? Kita cek dulu. Sepertinya modul 3 lesson 1 Sen ya. Oke. Nah, ini dia. Yang satu Modul ini. 3 lesson 1. Betul, Sen. Ya, itu dia. Kita cek, klik nomor 1. Selanjutnya kita cari lagi read your code here. Nah, kita ada keterangan hashtag seperti ini, artinya bahwa Husen diminta untuk menuliskan kodenya di sini ya. Nah, jadi dia hanya sebagai keterangan tambahan aja, jadi tidak berpengaruh pada program ya. Oke, lanjut lagi Husen. Di sini Husen ingin menuliskan apa ini perintahnya? Coba kita baca dulu. Right? Nah, tulis programnya ya. Ada mother weak by time and faith, but strong in will to strive to seek to find not yield. Coba ini diperbesar sama Husen. Yang mad weak itu. Apakah ada lanjutannya di bawahnya? Oh, tidak ada ya. Cukup seperti itu. Oke, lalu kita baca lagi Husen di bawahnya. Perintahnya apa tuh? Nah, program harus membaca isi file quotes.txt dan mengeluarkannya ke konsol. Kemudian setelah membaca, program meminta pengguna memasukkan penulis kutipan dan menambahkannya ke file. Penulis harus dicantumkan dalam tanda kurung pada baris terpisah. Harus ada baris kosong di akhir file. Oke. Nah, jadi perintahnya seperti itu, Zen. Oke, kita bahas dulu ya. Dari file, di sini sudah disediakan file quotes underscore proc.py itu ya. Nah, ini kita tuliskan dulu, Sen, untuk kode referensinya. Dituliskan di layar ya. Husen bisa submit dulu. Jadi sebelum kita kerjakan, Husen boleh submit-submit, dicentang-centang dulu semuanya, lalu kita klik warna kuning to submit. Oke, sudah. Oke. Nah, selanjutnya ini nanti Miss tuliskan kodenya di layar ya, supaya Husen bisa menuliskan referensinya seperti ini. Kita taruh di sebelah kiri aja supaya Husen, atau kanan ya, kanan. Atau bertahap. Nanti Husen boleh tuliskan dulu seperti ini. Nanti Miss akan tuliskan ulang kalau misalnya ketutupan ya. Oke, yang pertama kita tambahkan perintah with open quotes.txt. Nah, jadi pada file quotes.txt ini kita akan buka terlebih dahulu. Setelah dibuka, langkah apa berikutnya? Nah, ini ada encoding. Tadi encoding fungsinya untuk supaya filenya bisa diakses di semua sistem operasi. Nah, ini kita print. For line in file, kita print line ya. Kita print per baris. Lalu berikutnya ada outdoor, berisi sebuah keterangan who wrote these lines. Oke, saya bisa tuliskan kodenya seperti ini. Oke, ketesin. Lalu outdoor itu penulisannya sejajar dengan with ya. Outdoor.
sama dengan input, kemudian who wrote these lines? Lalu ada keterangan with open. Ya, with open quotes.txt a with open quotes itu nama filenya ya, quotes.txt. Kalau saya mau cek filenya ada di sini, di sebelah kiri itu. Coba kita lihat. Nah, di sini ya. Nanti kalau saya penasaran file quotes.txt isinya apa, nanti saya bisa buka. Oke, lanjut lagi. Oke, file.write. Oke. Nah, ini penulisannya nih, Usen. Coba, Usen udah sampai mana? With open quotes.txt a encoding UTF-8 ya. As file. Di sini masih kurang. As file. Lalu ada apanya? Titik duanya ya. Setelah itu baru file.write. Jadi nanti ada indentasi di baris ketujuh. Oke. Wih, Iya, jadi Usen bisa tambahkan as file di sana. Titik dua. Nah, lalu berikutnya terdapat indentasi ya. Nah, jadi penulisan file itu boleh diklik tab ya. Jadi kita tambahkan spasi sejumlah 4 itu sebelum F. Oke, good design. Kita lanjut lagi. Plus outdoors itu ada tanda plus ya. Jadi plus outdoor wih, plus lagi. Iya, itu sen bisa carikan tanda plus. Oke, sudah ya. Sudah ketemu. Kita lanjut lagi, Sen. Oke. Kemudian favorite, lalu while true, answer, want to add another quote. Oke. Lalu ada answer lagi. Itu penulisannya sejajar dengan answer sebelumnya. Jadi bisa diklik tab. Oke, good design. Answer sama dengan answer lagi. Lalu dot lower. Oke. If answer sama dengan yes, quote sama dengan input
kurung buka, lalu enter a quotes. Oke, lalu baris berikutnya, outdoor, sama dengan ada fungsi input di sana ya. Yang meminta pengguna untuk memasukkan lagi. Jadi selain quotes, ya, menambahkan outdoor-nya juga. Enter, and outdoor. Oke, good, the same. Lanjut lagi, ketutupan ya Husen ya. Tunggu sebentar Husen. Mis tuliskan di bawahnya ya, supaya nggak ketutup. Mis tuliskan lagi, ulang di bawahnya. Oke. Nah, ini Husen bisa boleh tulis lagi. Kita lanjutkan. While true, kemudian answer. Tadi sudah sampai file ya. File sama dengan open quotes the text. Oke. UTF 8. Kemudian ada quote plus garis miring and. Oke. Lanjut lagi. Plus other. Tanda plus lagi. Oke. Lalu kita plus garis miring N itu. Oke. Good to send. Masih beberapa baris lagi yang perlu saya tambahkan. File dot close. Lalu else sejajar dengan if penulisannya. Else. Lalu break. Lalu ada R dan encoding itu.
Oke. Hmm. Oke. Sudah, kita coba play ya. Sekarang kita klik play, lalu apa yang muncul di sini? Kita coba lihat. Ada keterangan line in file, baris kedua, line in file. Oke, kita coba cek dulu. Oh, ini dia. Di baris satu. Ah, ini kurang titik dua ini, Husin. Baris Oh iya. satu sudah, baris dua kurang titik dua ya. Lalu print line. Kemudian ada titik dua lagi. Oke, sudah lengkap. Kita coba play lagi. Although is not defined. Kita cari dulu. Although tidak terdefinisi. Kita cari lagi. Although is not defined. Di baris keberapa ini, Usen? Although is not defined. Although sama dengan input. Oh, ini dia, Usain. Although ini harusnya sama dengan. Ini typo. Jadi tanda plus itu. Oh iya. Oke. Ya. Nah, tanda sama dengan. Oke. Kita tandai sama dengan. Sudah, kita play lagi, Usain. Nah, ini dia ada muncul ya. Kita ketikkan, Usain. Nih, the step to seek to find not yield were these lines. Lalu jawabnya yes or no, Usain. Yes Yes. or no? Yes. Oke, ada keterangan apa di sana? UTF-8 ada keterangan di baris ke encoding is not defined. Oke, kita coba cek lagi, Usain. Encoding belum terdefinisi. Encoding sama dengan... Coba ya, kita cek dulu dari baris satu, Sen. Baris Ini satu, mana tuh? Oke, iya betul, Sen. Encoding sama dengan ya, betul. Nah, ini supaya terdefinisi. Oke, sudah. Lalu kita play lagi, Usain. Lalu kita tambahkan keterangan yes, enter. Want to add another quote? Yes. Coba kita tambahkan nih. No such file quote.txt. Nah, harusnya quotes.txt, Usain. Kurang huruf S-nya. Di baris ke-15. Nih, quotes.txt harusnya. Oke, karena kita samakan dengan yang ada di sini ya. Oke, kita coba play lagi. Kemudian, who wrote these lines? Oke, yes. No such error. Masih ada keterangan. Quote, mana ini? Quotes.txt sudah benar ya tadi ya? Quote, oh ini masih sama ya. Quotes.txt. Masih kurang huruf S. Dah, lalu kita play lagi. Oke, who wrote this line? Yes. Oke, siapa yang menuliskan? Klik lagi, diketikkan lagi, Usen. Apa ya? Kita ketikkan yang menuliskan baris tersebut, Husen gitu. Coba dulu ya. Husen is not recognized as internal external command operable program in speech file. Oke, coba yes and no aja coba jawabnya. Yes or no. Karena di sini pilihannya hanya yes or no itu ya. Oke. Hmm, sudah bisa, tapi tadi sepertinya suruh memasukkan itu ya, tapi belum muncul lagi, Usen. Kita cek dulu kodenya deh. Dari baris pertama, with open quotes.
.txt, lalu encoding. Ah, ini belum di-read Hussein. Lupa nih Hussein tadi. Ada R ya. Di setelah ini, coba Miss tuliskan baris 1 ya Hussein ya. Versi lengkap. Nah, jadi nanti perlu ditambahkan R Hussein. Penulisan kode lengkapnya baris 1 seperti ini. Oke, with open quotes.txt, koma, R, lalu koma, encoding. Oke, masih kurang koma lagi, Yusen. Koma setelah tanda petik. Oh, Iya, oke. Tanda petik duanya kita tambahkan lagi. Oke, good. Kita coba play lagi, Yusen. Cek lagi ya. Hmm, who wrote this line? Ah, ada keterangan apa di sana? Yes, it's not. Oke, kita cek lagi, Yusen. Baris 1 sudah sama. Quotes R encoding UTF-8 as file. Lalu for line, penulisan for-nya itu sejajar di sini, Husen. For-nya mundur satu baris ya. Satu spasi indentasi ya. Nah, jadi for-nya mundur, lalu print-nya juga mundur. Oke, print di baris 3 itu mundur juga, karena belum kebaca sama program. Oke, lanjut lagi ya. Author input who wrote this line. Baris ke-5 sudah benar ya. Lalu with open quotes.txt, koma A, lalu encoding sama dengan UTF-8 as file, lalu file.write, kemudian author, lalu plus N, oke, while true, lalu answer, input, kemudian answer, dot lower, ini kurang tanda kurung buka kurung tutup di sini, Usen. Over ya, tambahkan tanda kurung. Setelah itu, if answer sama dengan yes, quote input, enter a quotes. Quotes, oke, outer sama dengan input, enter and outer. File sama dengan open, quotes.txt, koma A, encoding sama dengan UTF-8. File.write, quote, garis miring N, outer, plus N, file.close, lalu else break. Lalu with open quotes.txt, kemudian encoding UTF-8 as file. Ini masih kurang spasi di sini, Sen. Kita tambahkan spasi setelah garis kurung tutup itu ya. Lalu for line in file, print line. Dah bener nih, Sen. Kita play lagi, Sen. Oke, who wrote these lines? Siapa nih yang menuliskan baris tersebut, Hussein? Apakah Hussein? Want to another quote? Yes. Enter a quote. Nih, tambahkan. Enter author-nya Hussein. Hussein sudah pernah bikin quotes belum? Ada quotes-quotes kalau di pesantren? Ada? eh, nggak tahu deh. Enggak terlalu. Nih ya, Hussein. Tulis lagi. Hussein boleh. Nah, muncul lagi ya. Kalau dia kan looping tuh. Muncul terus Hussein. Looping lagi. Nah, jadi kalau misalnya Hussein ingin menambahkan quotes-quotes dari teman-teman Hussein, nah, jadi bisa diinputkan. Jadi kita bisa menginputkan secara satu persatu ya, step by step. Oke, seperti itu Hussein ya. Jadi muncul outputnya juga nanti. Oke, kalau Hussein mau cek file quotes.txt, ada di sini Hussein. Coba diklik dulu. Apakah ada isinya? Ada Oh ya. ya. Iya, ada keterangan di sana. Sekarang udah masuk sini ya, Husen ya. Yang Husen masukkan tadi udah muncul di sini. Tuh, ada yes, yes, yes. Kemudian Husen, yes, tuh muncul di sini dia semuanya yang sudah Husen tuliskan. Oke, mantap Husen. Sampai sini apakah ada yang ingin Husen tanyain dulu terkait latihan soal nomor 1 ini? Nggak ada. Belum ada ya. Berarti sudah cukup dipahami sama Husen? Sudah. Iya. Oke, mantap Husen. Dari lesson hari ini nih, menurut Husen manakah yang paling menarik?
Di bagian mana yang paling menarik menurut Hussein? Eh, Mm-mm. apa ya? Bagian mana tuh? Apakah menambahkan file, atau ada encoding, atau untuk mengedit file? Encoding sih. Encoding itu ya, karena masih hal baru ya buat Hussein ya, baru pertama kali dengar itu. Oke, good Hussein. Tadi encoding fungsinya buat apa Hussein? Kita ingat-ingat lagi. Encoding. eh Biar bisa dipakai di Windows, Linux, sama Oke. Sama Mac OS gitu ya. ya, Mantap. Jadi nanti macOS. bisa dibuka di semua sistem operasi, bisa dibuka di semua laptop gitu. Oke, thank you Hussein. Nih, sampai sini apakah ada yang ingin disampaikan sama Hussein? Nggak ada. Belum ada ya? Oke Hussein, kalau belum ada, nanti kita ketemu lagi insya Allah di hari Kamis ya, dan di waktu yang sama. Oke Hussein, terima kasih banyak, dan sampai jumpa. Bye-bye Hussein. Kita tutup ya. Assalamualaikum.